ganti. Yang kemarin itu minggu lalu materi terakhir untuk Illustrator. Tapi nanti setelah Photoshop ini akan kembali lagi ke Illustrator gitu. Soalnya kan misal kalau mau membuat desain banner atau desain poster gitu kan mesti ada campuran antara desain grafis sama editing foto. Jadi sebelum masuk ke desain banner dan lain-lain, ini saya jelaskan dulu edit foto menggunakan Photoshop gitu. Silahkan dibuka dulu untuk Photoshopnya, monggo. Mungkin versinya beberapa ada yang berbeda, tapi nggak masalah. Nanti misal ada kendala kok tempatnya beda atau logonya beda, jenengan tanglet mawon. Oke, untuk tampilannya sendiri antara Photoshop sama Illustrator itu hampir sama. Soalnya kan masih satu produk juga, sama-sama produknya Adobe. Jadi untuk tampilan terus penempatan ini tulisan file, edit, image, layer ini hampir mirip juga dan opsi-opsinya pun hampir sama seperti itu. Kalau mau buat dokumen baru, caranya sama kayak yang di Illustrator. Bisa klik file, lalu pilih new. File lalu new. Sama persis kayak yang di Illustrator. Nah, akan muncul tampilan baru. Mungkin di halaman ini agak berbeda. Kalau beda versi, harusnya beda. Karena saya pakai yang CC 2019, tampilannya seperti ini. Dan untuk mengatur ukuran kertas atau kalau di Photoshop itu nyebutnya kanvas, itu dicari yang opsi width sama height. Punya saya di sebelah kanan, width sama height. Nah, ini bisa diubah. Kalau ukuran defaultnya, misal pakai kertas A4, ukurannya itu 210 kali 297. Kalau ukurannya milimeter. Kalau ukurannya cm, ini bisa diubah. Juga sama kayak yang di Illustrator. Pilihannya ada pixel, inci, cm, milimeter, poin, dan picas. Kalau standarnya sih enak pakai yang cm. Terus ada resolution, ini diabaikan mawon, pakai settingan defaultnya. Terus bawahnya lagi ada color mode, sama kayak yang di Illustrator. Kalau misal nanti hasilnya pengen dicetak, berarti pakai yang RGB color. Tapi kalau nanti hasilnya tidak dicetak, cuma untuk di-share ke media sosial, itu cukup maaf kebalik, kalau pengennya hasilnya nanti nggak di print, nggak dicetak, berarti pakai RGB color. Tapi kalau pengennya nanti hasilnya itu dicetak, pakai yang CMYK. Nah, selain CMYK dan RGB, kalau di Photoshop itu ada beberapa pilihan lagi. Ada bitmap, grayscale, sama lap color. Nah, mungkin dari tiga pilihan ini jarang digunakan. Yang paling sering itu cuma RGB sama CMYK gitu. Terus untuk background content ini abaikan. Ini untuk default warna kertasnya. Kalau sudah sesuai semua, bisa diklik create atau OK.
Create ataupun OK sama saja, bisa diklik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Hampir sama untuk tool-toolnya. Di sebelah kiri ini ada tool-toolnya, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda, ada beberapa yang sama juga. Yang di Illustrator itu ada beberapa tambahan, ada beberapa yang dihilangkan. Lalu untuk bagian atasnya masih sama, ada file, edit, image. Nah, mungkin ini ada tambahan layer, ada tambahan image. Kalau di Illustrator itu namanya objek, kalau di Photoshop namanya diganti image. Posisinya sama. Dan opsi-opsi beberapa yang di atas ada yang berbeda. Terus di sebelah kanan ini yang paling berbeda kalau di Photoshop. Ada yang namanya layer di sini. Layer. Untuk layer saya jelaskan nanti. Oke, saya lanjutkan untuk memasukkan gambar. Yang pertama, kalau mau memasukkan gambar ke area desain, ke areanya ini, bisa dicari dulu gambarnya di File Explorer. Nah, dicari dulu gambarnya di File Explorer. Misal gambar yang Garuda, terserah ya. Nah, ini untuk gambarnya cuma untuk latihan mawon, jadi pakai gambar apa saja yang ada di laptopnya ibu-ibu. Contoh saya pakai gambar yang Garuda. Kalau mau memasukkan, tinggal klik kiri tahan, lalu ditarik ke area Photoshopnya. Seperti ini. Tarik ke sini. Setelah itu tinggal dilepas. Nah, gambarnya akan muncul. Atau cara kedua, bisa juga dengan klik file, lalu open, bawahnya new. Opsi kedua dari atas ada pilihan open. Klik open. Nah, akan muncul opsi baru. Di sini tinggal dicari gambarnya yang mana. Contoh ini. Kalau sudah, diklik gambarnya lalu klik yang buka. Pilih yang buka di bagian bawah. Klik kiri. Nah, akan otomatis terbuka. Itu. Tapi bedanya, kalau tadi di-drag, ditarik tadi, gambarnya akan langsung masuk ke area kertas yang sudah dibuat. Kalau pakai file lalu open, itu akan menambah tab lagi di atas ini. Jadi ada 2 tab. Membuka tab baru yang isinya cuma gambar satu tadi yang dibuka. Gitu. Bedanya seperti itu. Lalu misal mau memindah. Kalau pakai file open kan nambah tab baru, nggak langsung jadi satu sama file yang kertas tadi. Misal mau memindah gambarnya ke dalam kertas, dilihat dulu di bagian layar di sebelah kanan. Standarnya untuk area layar itu sebelah kanan, tapi untuk defaultnya tergantung, bisa aja di bagian kanan atas ini. Kalau punya saya di bagian color, atau di pojok kanan bawah juga bisa. Jadi macam-macam. Dicari yang namanya layer. Ada tulisannya layer. Nah, di bagian layer ini, kalau tulisannya sudah layer 1 seperti ini, layer 1, ini bisa langsung
pakai move tool yang pertama paling atas ini. Paling atas sebelah kiri ada namanya move tool, logonya yang panah atas bawah kanan kiri. Lalu diklik di gambarnya, tarik di drag ke tab yang satunya lagi. Nah, yang awalnya di sini gambarnya, lalu ditarik ke tab yang sebelahnya tadi. Jangan dilepas dulu kalau sudah berpindah. Masukkan ke area kertasnya. Kalau sudah di area kertas untuk kursornya, baru klik kirinya dilepas. Nah, gitu. Terus mungkin ada juga beberapa yang ditarik tapi nggak berubah. Ditarik tapi nggak pindah seperti itu. Biasanya kalau layernya tulisannya itu layer background dan masih ada logo gembok di sebelah kanan, tulisannya itu biasanya layer background dan sebelah kanannya ada logo gembok seperti ini. Untuk di sebelah kanannya, di bagian layer ada logo gemboknya. Misal saya pindah, ini nggak bisa. Geser-geser gambarnya nggak akan bisa. Terus caranya biar bisa dipindah, itu bisa diklik 2 kali di layernya. Di bagian layer ini, klik 2 kali tapi jangan di tulisan sama di gambarnya ya. Ini kan kalau di bagian layer itu yang pertama, paling kiri ada logo mata. Lalu yang kedua ada preview dari gambarnya. Yang ketiga ada nama layernya, ini. Kalau punya saya layer 1. Nah, untuk double kliknya, klik kiri 2 kali, jangan di area 3 ini, jadi di area yang kosong, agak sebelah kanan, klik 2 kali. Kalau nggak bisa, mungkin akan ada jendela baru, bisa langsung diklik OK. Untuk yang lainnya nggak usah di setting ulang, langsung diklik OK setelah klik 2 kali. Tapi kalau diklik 2 kali lalu klik OK, kok masih tetap ada logo gemboknya, bisa diklik dengan cara klik kiri sekali di logo gembok. Bisa dihilangkan dengan klik sekali di logo gemboknya. Nah, seperti ini. Yang awalnya ada logo gembok, bisa klik sekali, klik kiri sekali di bagian logonya yang ada gembok. Jadi untuk cara mengaktifkan pengeditan itu macam-macam. Yang pertama tadi, klik 2 kali di area yang kosong di bagian layer. Tetap di garis layarnya ya, jadi nggak berada di bawahnya. Kalau di bawahnya ini kan area kosong, tapi bukan bagian dari layer. Jadi tetap di area garis lurusnya yang layer 1. Atau kalau biasanya itu gambar pertama, namanya layer background. Klik 2 kali di area yang kosong. Ada beberapa versi Photoshop, kalau klik 2 kali itu akan muncul opsi baru. Nah, biasanya itu ada pilihan OK sama cancel. Untuk opsi baru itu bisa dipilih yang OK. Tapi kalau versi saya, yang saya pakai ini, saya klik 2 kali akan muncul peringatan. Ini nggak bisa diedit. Kalau tetap klik 2 kali nggak bisa diedit kayak punya saya, bisa klik kiri sekali di area logo gemboknya. Klik. Nah, seperti itu. Setelah itu, bisa digeser-geser untuk gambarnya. Tuh. Monggo dicobi riyen, menawi ada pertanyaan bisa langsung open mic mawon. Dicoba dulu untuk membuat dokumen baru, lalu memasukkan gambar. Untuk memasukkan gambar tadi ada 2 ya, jadi bisa di drag, langsung ditarik seperti ini. Atau bisa juga pakai file open. Terus kalau pakai file open akan ada tab baru di atas ini.
Seperti itu. Mas Alvin boleh tanya? Nggih, pripun? Masih kesulitan untuk memilih gambar yang tanpa background itu pripun ya? Oh, niku. Gini mawon, Bu. Jadi gambarnya terserah. Ada backgroundnya nggak apa-apa, misal ya. Nanti kan bisa juga dihilangi. Ini cuma latihan, jadi untuk pemahaman antara layer niku. Untuk gambarnya terserah. Misal saya cari gambar yang ada backgroundnya. Nggak masalah, Bu, jadi. Yang penting bisa dimasukkan dulu. Oh iya. Iya. Nggih. Contoh. Oke, untuk ibu-ibu yang baru gabung mungkin ketinggalan dikit tadi. Sambil menunggu yang lainnya untuk nyoba-nyoba, saya ulangi bentar ya. Untuk Photoshop, jadi untuk pembuatan file baru sama, silahkan dibuka dulu Photoshopnya. Tampilannya sangat mirip dengan Illustrator. Kalau mau buat file baru, mau buat desain baru, bisa klik file, lalu pilih new. Sini, file lalu new. Nah, muncul opsi baru. Mungkin tampilannya di bagian sini agak beda. Berapa? Untuk setting-settingannya sama persis kayak di Illustrator. Misal mau ganti ukuran kertas, bisa dicari opsi yang WIDTH sama height. Itu bisa diubah-ubah sendiri. Terus ada resolution masih sama, pixel per inch, ada color mode juga sama gitu. Setelah itu bisa diklik create atau OK. Setelah sesuai semuanya, klik create, atau kalau nggak ada pilihan create, biasanya namanya OK. Klik kiri, akan muncul tampilan seperti ini. Ukurannya ini sesuai dengan ukuran yang dibuat tadi. Kalau misal tak buat landscape, hasilnya juga landscape gitu. Lalu untuk memasukkan gambar ke dalam Photoshop ada macam-macam. Yang pertama, bisa dicari dulu di File Explorer. Ini, cari gambarnya. Contoh yang ini. Cara memasukkan gambar. Yang pertama, itu bisa diklik kiri, tahan lalu ditarik, atau enaknya nyebut drag gitu ya. Klik kiri tahan itu disebut dengan drag. Bisa di drag fotonya atau gambarnya ke area Photoshop. Kalau sudah, baru dilepas. Nanti akan otomatis terbuka seperti ini. Atau cara yang kedua, bisa pakai file lalu open. File open, dicari foto yang mau dibuka. Setelah itu baru diklik buka yang bagian bawah. Ini. Nah, tapi bedanya, kalau tadi yang di drag itu, foto yang dimasukkan akan otomatis gabung jadi satu file dengan file kertas tadi yang dibuat di awal. Kalau pakai file lalu open, itu akan menambah tab lagi di bagian atas ini. Jadi ada 2 tab.
Yang satu file kertas tadi, yang satunya hasil gambar yang dibuka di Photoshop gitu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi yang layer background. Kalau pakai file open, misal mau memasukkan gambar jadi satu ke area yang kertas tadi, ini kan beda tab ya. Misal mau memasukkan gambarnya ke sini, ke kertas. Caranya, diperhatikan dulu di bagian layer. Ini, bagian kanan biasanya. Untuk defaultnya itu bagian layer ada di sebelah kanan, tapi kadang ada di bagian kanan atas, kadang bagian kanan bawah. Dicari yang tulisannya layer. Di bagian layer ini, jadi yang di sebelah kiri ada logo mata. Terus kanannya lagi ada preview dari gambar yang ada di layer tersebut. Terus sebelah kanannya lagi ada tulisan nama layernya. Biasanya kalau foto yang pertama kali dibuka di Photoshop, nama layernya itu background. Seperti ini, seperti punya saya namanya background. Lalu di sebelah kanannya lagi ada area kosong, dan yang paling kanan ada logo gembok. Tapi ada beberapa juga foto kalau dibuka di Photoshop itu nggak terkunci, nggak ada logo gemboknya juga ada. Nah, kalau misal di layernya itu masih ada logo gemboknya, terus foto tersebut mau saya pindah ke area kertas tadi, ini nggak akan bisa, digeser-geser nggak bisa. Geser nggak bisa. Biar bisa digeser, bisa dipindah, itu harus diklik di area di logo yang gembok, klik kiri sekali. Tuh. Klik kiri sekali di logo gemboknya, atau bisa klik kiri 2 kali di area yang kosong sebelah kiri gembok. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada jendela baru. Nah, ini nggak usah diubah semuanya, untuk opsinya nggak usah diubah. Langsung klik OK saja. Otomatis akan berubah jadi layer 0 seperti ini. Yang awalnya layer background ada gemboknya. Kalau klik 2 kali atau diklik kiri sekali di logo gembok akan berubah jenis layernya. Setelah seperti ini bisa digeser. Bisa digeser. Atau kalau nggak bisa digeser mungkin untuk toolnya salah. Jadi kalau mau geser foto atau objek di Photoshop harus pakai yang move tool. Ini. Kalau di Illustrator itu namanya yang selection tool itu, kalau di Photoshop move tool, tool yang paling atas. Ini. Bisa ditarik fotonya, di drag ke tab yang sebelah. Nah, otomatis akan berpindah. Lalu jangan dilepas dulu klik kirinya. Tarik ke area kertas dulu, setelah itu baru dilepas. Otomatis gambarnya masuk. Tuh, untuk cara yang kedua agak rumit untuk cara yang kedua, tapi itu solusi jika misal laptopnya ibu-ibu tidak support untuk ngedrag gambar ke Photoshop. Oke. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini dulu. Silahkan. Tanya, Mas. Nggih, pripun?
Gambarnya nggih yang ada di laptop mawon, Bu. Oh, Gambarnya yang sudah ada di laptop, terserah untuk gambarnya. lah ya berarti kita harus punya dulu. Maksud saya download misalnya. Nggih, harus punya dulu. Oh, oke. Tuh. Makasih. Nggih. Silakan yang lain. Monggo. Mumpung materinya masih dasar, jadi ini untuk dasarnya memasukkan gambar, terus layer yang tadi, geser gambar gitu. Silakan yang masih bingung atau masih terkendala. Ampun Mas Alvin. Sampun nggih. Saya lanjutkan kalau gitu. Setelah itu, kalau di Photoshop niku ya, jadi misal mau geser, mau memperbesar objek harus pakai yang namanya Move Tool yang paling atas. Jadi sama saja kalau di Illustrator tadi namanya Selection Tool. Fungsinya sama untuk menggeser sama memperbesar. Tuh. Bisa digeser-geser. Kalau mau memperbesar berarti diarahkan ke ujung di pojok. Bisa ujung kanan, kiri, atas, atau di tengah ini yang ada titik-titiknya. Logonya akan berubah, lalu klik kiri, tahan, tarik. Gitu. Sama kayak di Illustrator. Kalau sudah, baru dilepas. Terus bedanya, kalau di Illustrator itu kan sekali ditarik, diperbesar, dilepas, selesai. Kalau di Photoshop niku setelah diperbesar, itu harus dicentang dulu. Jadi di bagian atas nih, bagian kanan atas, ada logo centang sama logo blok. Lingkaran yang disilang itu. Nah, niku silahkan diklik yang centang. Kalau di Photoshop seperti itu. Jadi setelah memperbesar, harus dicentang dulu. Kalau nggak dicentang, misal mau ngedit yang lain. Misal ada 2 foto gitu ya, nanti ada 2 foto. Diklik di layer yang satunya itu nggak akan bisa. Jadi harus di bagian atasnya ini dicentang dulu. Atau shortcutnya itu bisa diklik enter. Nah, seperti ini. Klik enter di keyboard juga sama. Lalu silahkan coba dimasukkan 2 foto. Fotonya terserah, coba 2 foto dimasukkan ke Photoshop. Atau fotonya sama juga nggak masalah, 1 foto tapi dimasukkan lagi nggak apa-apa. Nah, ini saya coba pakai yang di drag. Buka File Explorer, cari fotonya, drag ke area Photoshop. Setelah itu baru dilepas. Nah, ini kalau pakai drag berarti di bagian atas harus dicentang dulu atau klik enter. Kalau enggak, kalau belum dicentang, ini kelihatan kayak pecah-pecah seperti ini fotonya. Jadi di bagian atas harus dicentang dulu, dicari ada simbol centang. Atau shortcutnya bisa klik enter di keyboard. Akan lebih halus fotonya, seperti itu. Monggo dimasukkan dulu untuk 2 gambar. Mas mohon maaf. Nggih. Untuk tanda centangnya kok nggak ada ya punya saya. Nah, kayak tampilan jenengan yang tadi. Oh, nggak ada, Bu. Ya kayak punya jenengan yang tadi yang tulisan. Tapi itu objeknya sudah diperbesar ya? Sudah.
Udah diperbesar tapi nggak ada logo centangnya. Coba diklik enter mawon kalau nggak ada. Klik enter di keyboard. Setelah itu coba dimasukkan gambar satunya. Oke. Pripun Bu, sakit napa mboten? Sakit ya? Kalau nanti ada masalah lagi monggo ditanyakan lagi nggak apa-apa. Iya tadi kelewatan. Jadi kadang itu untuk settingan default Photoshop-nya ada beberapa, misal diklik di gambarnya, mau diperbesar, ini nggak ada garisnya, nggak ada titiknya. Jadi nggak bisa diapa-apain. Contohnya seperti ini. Ini kan cuma bisa digeser dok. Cuma bisa digeser, ini nggak bisa diperbesar, soalnya nggak ada garis di ujung sama titiknya itu. Nah, untuk menampilkannya itu bisa diklik bagian atas agak tengah. Dicari ada namanya show transform. Show transform. Kalau punya saya logonya seperti ini. Kalau pakai versi yang lama itu ada tulisannya show transform dan di sebelah kiri tulisannya ada area untuk centang. Saya carikan dulu. Nah, niki kalau di Photoshop versi lama itu gambarnya akan seperti ini. Bentar. Nih, ada pilihan Show Transform Control di bagian atas agak tengah dan di sebelah kiri tulisannya ada area untuk mencentang. Nah, niku silahkan diklik kalau untuk opsi memperbesar memperkecilnya nggak muncul. Dan atau kalau yang pakai versi terbaru kok nggak ada tulisannya seperti itu, logonya seperti ini. Seperti persegi tapi ada beberapa titiknya. Untuk letaknya di sebelah opsi layer. Yang bagian atas ada tulisan layer. Nah, niku di sebelah kanannya. Nonton nggih. Terus saya lanjutkan. Tadi gimana? Sudah dimasukkan 2 gambar? Pripun, Bu? Sampun nggih? Sampun. Kalau sudah, setelah ada 2 gambar seperti ini, terus fungsinya layer itu untuk apa? Jadi kalau di Illustrator, misal jenengan buat beberapa objek, kan nggak mungkin kan satu desain cuma satu objek. Misal ada lingkaran, terus persegi, terus ada dari pen tool, itu kan sudah ada 3 objek. Nah sama kalau di Photoshop itu misal ada beberapa objek, misal yang dipindah, yang saya pindah itu yang logo Garuda ini, saya geser-geser, saya perbesar, perkecil ini. Terus saya mau edit, saya mau pindah untuk gambar yang belakangnya, yang poster Tokopedia ini, saya mau geser, saya perkecil. Nah itu nggak bisa langsung diklik sekali di gambarnya, itu nggak bisa. Yang awalnya saya geser-geser itu yang logo Garuda, terus misal mau saya geser yang belakangnya,
gambar satunya. Klik kiri tahan, tarik-tarik itu nggak akan bisa. Jadi harus diklik dulu di layernya. Nih, pilih yang layer Tokopedia. Nah, setelah berpindah, maka akan baru bisa digeser, diperbesar, diperkecil. Itu. Jadi kalau mau ngedit objek, harus diperhatikan layernya dulu. Misal kok pengen ngedit gambar satunya tapi digeser atau diperkecil, diperbesar kok nggak bisa, berarti dicari dulu di layer, mungkin layernya salah, harus diklik yang layernya sesuai dengan isinya. Kalau mau ngedit gambar satunya berarti diklik layer yang gambar tersebut gitu. Perbedaan antara Photoshop sama Illustrator seperti itu. Jadi tiap menambah objek atau menambah gambar di Photoshop, maka akan menambah layer juga. Yang awalnya tadi kan cuma layer background sama layer yang ini, yang poster ini. Terus saya masukkan yang gambar Garuda, maka dia akan menambah lagi jadi ada 3 layer. Seperti itu. Kalau untuk namanya nggak masalah, untuk namanya itu biasanya default dari nama fotonya. Jadi nggak akan pengaruh. Monggo dicobi-cobi untuk layer. Diingat-ingat dulu. Kalau mau menggunakan Photoshop harus diperhatikan layernya. Objek yang pengen diedit yang mana, layer yang terseleksi yang mana. Dan untuk cara memperhatikan layer mana yang terseleksi, itu tandanya akan ada warna yang berbeda. Misal punya saya yang terseleksi itu yang logo, yang poster Tokopedia. Nah, namanya kan punya saya layer 1. Di layer 1 ini akan ada warna sedikit putih, lebih cerah. Atau kalau yang backgroundnya putih itu akan lebih gelap, biasanya seperti itu. Intinya yang warnanya berbeda berarti layer tersebut sedang aktif atau sedang diklik. Misal saya pindah ke layer yang atas, nah akan pindah. Itu untuk cara mengetahui layer mana yang aktif. Oke, lanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi di bagian layer ini, di area layer, yang paling kiri itu ada logo mata. Terus kanannya ada preview dari isi layernya, isi gambarnya. Terus sebelah kanannya ada nama layer. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, untuk fungsi mata, misal jenengan klik di logo matanya, nih, diklik, nah akan hilang gambarnya. Tapi ini nggak menghapus, tetap ada. Jadi misal kok hilang, ini nggak usah memasukkan ulang gambarnya. Tinggal diklik lagi di area yang mata tadi. Tadi kan hilang loh untuk logo mata. Tinggal diklik kiri lagi, akan muncul. Seperti itu. Itu untuk fungsi yang logo mata yang paling kiri. Jadi bisa untuk menghilangkan sementara objek tersebut atau gambar tersebut. Kalau pengen memunculkan lagi bisa diklik lagi. Seperti ini. Atau misal yang gambar satunya saya hilangkan bisa. Nah, fungsinya logo mata ini untuk apa? Jadi misal nanti ngedit foto terus ke objeknya banyak dan ada beberapa objek yang mengganggu, misal bisa dinonaktifkan dulu untuk gambarnya. Terus nanti kalau sudah selesai baru diperlihatkan semua.
Seperti itu. Lalu yang kedua, di area fotonya, di preview untuk gambarnya. Ini sebenarnya fungsinya nanti untuk nyeleksi, tapi belum saya jelaskan. Jadi dilewati dulu. Terus lanjut lagi, untuk sebelah kanannya ada nama layer. Nama layer ini sebenarnya nggak pengaruh. Terus fungsinya itu sebenarnya, kalau misal untuk objek banyak ya, biasanya kan ada layer 1, layer 2, layer 3, dan selanjutnya. Nah, niku kan bingung loh biasanya. Untuk foto yang ini, nama layernya tadi apa? Kan itu sulit untuk mencarinya, kan susah kalau namanya cuma layer 1, layer 2. Untuk mempermudah, biar bisa dicari, gambar ini langsung ketemu yang ini. Itu bisa dirubah warnanya, namanya kok warnanya. Jadi nama layernya bisa dirubah. Caranya, diklik dulu layernya, lalu klik kiri 2 kali di area tulisan, jangan di area yang kosong ya. Jangan di area yang kosong, tapi di bagian tulisan yang ada tulisannya. Klik kiri 2 kali. Misal yang gambar Garuda ini, yang awalnya namanya itu pngwing.com. Saya klik 2 kali di area tulisan, ganti ke Garuda. Setelah itu, bisa diklik enter atau klik di area terserah yang mana saja. Yang awalnya seperti ini, misal diklik di area layer 1 juga bisa, atau klik enter di keyboard. Nanti namanya akan berubah seperti itu. Jadi akan mempermudah kalau misal mau mencari objek ini layernya yang mana. Itu untuk merubah nama. Monggo dicobirin. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Pripun sakit ya Bu? Kalau sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Untuk fungsi layer yang selanjutnya, selain untuk mengedit tadi, kalau misal mau ngedit harus diklik di layernya. Fungsi yang selanjutnya itu untuk menggeser antara susunan objek. Jadi contoh, di area Photoshop saya ini kan yang berada di atas yang gambar Garuda. Gambar Garudanya menutupi gambar yang bawahnya kan. Terus misal mau diganti, harusnya yang logo Garuda berada di bawah. Cara menggesernya itu nggak pakai klik kanan arrange, nggak akan ada pilihannya. Kalau di Illustrator kan gitu. Misal mau geser ke bagian bawah objek yang lain, klik kanan arrange. Kalau di Photoshop, itu dengan memainkan layernya. Kalau yang di atas itu gambar Garuda, maka di urutan layer, yang paling atas juga namanya yang Garuda tadi. Kalau misal mau geser Garudanya ke bawah, berarti diklik kiri, lalu ditarik untuk layer Garudanya, tarik, sampai berada di bawah layer 1. Nah, tempatnya juga akan berubah. Di bagian urutan layer berubah, dan di tampilan di area kertasnya juga akan berubah. Seperti itu. Jadi kalau misal mau menggeser-geser mana yang atas mana yang bawah, mainnya di layer, tinggal ditarik ke atas, layer mana yang mau dipindah atau ditarik ke bawah. Seperti itu.
nariknya di layer niku jangan cuma sampai searah nopo nggih. Jangan cuma berada di atas layar bawahnya. Jadi harus benar-benar di bawah layernya sampai muncul garis biru. Akan ada muncul garis biru, setelah itu baru bisa dilepas. Kalau cuma sampai sejajar dengan layer bawahnya dilepas, itu nggak akan ngaruh. Jadi harus sampai berada di bawah layer baru dilepas, seperti itu. Nonton nggih, Bu? Terus untuk fungsi Photoshop, jadi kenapa kok misal nggak buat desainnya full di Illustrator atau buat desainnya full di Photoshop? Soalnya itu untuk fungsinya agak berbeda, mungkin untuk toolnya juga ada beberapa yang sama. Misal mau buat desain banner di Illustrator, kalau banner itu kan biasanya, tapi nggak semua, biasanya paling banyak itu harus ada gabungan antara desain vektor sama foto gitu. Tapi juga ada beberapa desain banner yang nggak ada fotonya, kan ada. Nah, untuk ngedit fotonya itu lebih khusus, lebih diutamakan, tool-toolnya lebih lengkap kamu pakai Photoshop. Seperti itu. Kalau di Illustrator mungkin edit foto cuma bisa untuk motong, tapi kalau di Photoshop nanti bisa untuk merubah warna, merubah pencahayaan, merubah warna baju juga bisa. Terus motong background di Photoshop juga lebih mudah, seperti itu. Terus kenapa kok nggak buat desain di full Photoshopnya? Kok harus pakai dua aplikasi? Kalau buat desain di Photoshop full, misal buat desain banner di Photoshop, sebenarnya bisa. Tool-toolnya juga sama, misal mau buat persegi juga ada di sini. Namanya rectangle tool, pen tool juga ada. Tapi kalau di Photoshop niku, nah akan lebih rumit. Opsi-opsinya akan lebih aneh, kalau dilihat lebih aneh. Jadi misal ada dua objek seperti ini. Saya ganti warna dulu. Nah, misal mau ganti warna ngeten nggih. Yang awalnya coklat, kalau di Illustrator itu kan bisa langsung di bagian atas atau bagian bawah. Kalau Photoshop misal mau ganti warna, harus ganti ke toolnya dulu, pakai yang rectangle tool. Lalu di bagian atas baru akan muncul opsinya. Jadi akan lebih ribet, akan kalau misal mau buat desain di Photoshop itu akan memakan waktu yang lebih lama. Soalnya nggak efektif. Kalau di Illustrator bisa sekali klik langsung ubah warna, kalau di Photoshop harus ganti ke toolnya dulu. Seperti itu. Terus selanjutnya bentar. Oke. Setelah tadi bisa memperbesar, memperkecil sama urutan layer, sekarang lanjut untuk penjelasan toolnya. Untuk tool, yang pertama tadi kan ada move tool. Move tool ini untuk menggeser sama memperbesar objek. Terus bawahnya ini dilewati dulu, ada rectangle sama lasso sama quick selection, ini dilewati dulu. Ini untuk seleksi. Seleksi itu apa nanti saya jelaskan. Tapi dilewati dulu. Lanjut ke crop tool. Nah, ini crop tool.
Fungsinya crop tool itu untuk memotong. Nah, di dalamnya ini bisa klik kiri tahan, akan ada pilihan lagi. Ada perspective crop, ada slash tool, ada slash select tool, macam-macam. Yang paling sering dipakai itu crop tool. Dalamnya nggak usah diperhatikan. Fokus ke crop tool saja. Jadi fungsinya crop tool itu untuk memotong. Kalau saya klik di crop toolnya, yang awalnya kosong seperti ini, saya klik, nah akan ada batas. Yang bagian atas atau bawahnya itu kalau sudah melebihi batas warnanya agak gelap, sedangkan di areanya akan lebih terang gitu. Terus kalau mau, kan fungsinya tadi memotong, misal sudah pas di area sini, ini bisa diubah-ubah ya. Nah, jadi untuk opsinya ini bisa digeser, diperbesar untuk areanya seperti ini, atau diperkecil juga bisa. Diklik di ujungnya ini kayak memperbesar objek. Klik kiri tahan, tarik. Nah, bisa diperbesar, diperkecil, atau dipindah juga bisa. Lalu untuk opsinya di bagian atas ini yang kiri, bawahnya image, ini ada rasio. Jadi kalau dipilih satu persatu, dia akan kotak. Bentuk potongannya akan persegi. Ada juga 4:5, 5:7, dan lain sebagainya. Bisa dicoba-coba. Dia akan berubah sesuai dengan ukurannya. Ini. Nah, misal saya pakai yang persegi tadi, yang 1:1. Saya perbesar. Kalau mau memotong setelah rasionya pas, bisa klik 2 kali di area kertasnya. Yang bagian terang, klik 2 kali. Nah, akan terpotong secara otomatis. Gitu. Jadi yang terpotong itu bukan cuma satu layer. Ini tadi kan ada 3 layer. Yang terpotong bukan cuma di layer Garuda, tapi di bagian bawah-bawahnya juga sama, akan ikut terpotong. Itu untuk crop tool. Kalau mau mengulang, kok terlanjur kepotong, terus kok ternyata masih salah, bisa di Ctrl Z. Atau kalau nggak bisa Ctrl Z, biasanya untuk versi Photoshop yang lama itu kalau di Ctrl Z bisa cuma sekali, mengulangi aksi sekali, sebelumnya sekali. Terus kalau di Ctrl Z lagi itu akan balik ke hasil yang terakhir. Biar bisa mengulang lanjut-lanjut, kalau pakai Photoshop yang versi lama harus Ctrl Alt Z. Jadi nggak cuma Ctrl Z, yang diklik itu Ctrl Alt sama Z, ditahan bareng. Itu untuk mengulangi aksi. Atau cara kedua, bentar. Nah, cara yang kedua, kalau misal kesulitan pakai shortcut Ctrl Alt Z, bisa dimunculkan opsinya di window bagian atas ini. Klik window, dicari opsi history.
Ini sesuai abjad ya, action, adjustment, A, B, C, G, H. Nah, dicari yang history. Setelah itu diklik, akan muncul opsi baru seperti ini, history. Ada jendela baru, biasanya di sebelah kanan. Nah, ini bisa ditarik-tarik, bisa digeser. Cara gesernya cukup diarahkan, kursornya diarahkan ke bagian atas. Bagian atas tulisannya history, lalu klik kiri, di-drag, ditarik, bisa. Kalau misal di tengah, posisinya di tengah terus nutupi saat desain, bisa digeser seperti itu. Di bagian history ini, jadi misal saya crop tadi ya, pakai crop tool, saya potong segini, klik 2 kali di areanya, akan terpotong. Terus misal ada kesalahan di history ini, jadi ada jejaknya, hal apa saja yang sudah jenengan lakukan itu akan muncul di sini. Misal tadi menggeser, terus memotong pakai crop, nah ini ada tulisannya. Gesernya berapa kali juga akan muncul. Seperti itu. Kalau mau mengulang, tinggal diklik bagian mana yang mau diulang. Misal saya ulang ke bagian sebelum di crop, tinggal diklik, nah akan muncul lagi. Kalau mau mengulang lagi sampai areanya tadi sudah di crop, bisa diklik lagi di bawahnya yang tulisannya crop. Nah, akan terpotong lagi seperti itu. Itu untuk history. Atau kalau terserah sih, enaknya pakai yang mana, mau pakai history atau pakai shortcut di keyboard. Kalau pakai shortcut di keyboard berarti pakai Ctrl Z, atau kalau nggak bisa pakai Ctrl Alt sama Z. Gitu. Terus selanjutnya lanjut tool yang berikutnya. Ini ada frame tool, tapi abaikan dulu. Ini jarang banget digunakan. Daripada nanti malah bingung kebanyakan tool, jadi abaikan dulu. Ini juga eyedropper, abaikan. Oke, lanjut ke bawahnya eyedropper, itu ada namanya patch tool. Patch tool. Seperti ini. Contoh, tak carikan gambar dulu. HP. Nah, contoh ini. Niki gambarnya saya share mau nih Bu buat latihan. Saya share ke WA, ke grup mawon, bentar. Itu bisa di-download. Untuk gambar HP-nya di-download bisa.
Oke, silakan di-download dulu. Ini gambarnya saya masukkan ke Photoshop. Oke, gambarnya ada 2 HP seperti ini. Saya lanjutkan. Tadi kan masih sampai ke fungsinya patch tool. Patch tool bawahnya eyedropper. Fungsi patch tool jadi untuk menghilangkan objek. Contoh, ini di logo untuk HP yang satunya kan Apple, yang satunya lagi Samsung. Nah, contoh misal saya mau hilangkan untuk logo Apple-nya ini bagian belakang. Bagian logonya ini pengennya saya hilangkan. Mungkin bisa pakai misal ya, kalau untuk simpelnya itu pakai bisa buat kotaan lalu dikasih warna abu-abu. Warna abu-abu. Nah, ini. Tapi ini kan susah untuk nyari warna yang sama. Nih. Akan susah untuk menyamakan antara background sama objek tadi. Jadi fungsinya patch tool nanti nih, pakai patch toolnya dulu, diklik aktifkan patch tool. Lalu cara menggunakannya, seleksi bagian logonya. Cara nyeleksi itu klik kiri ditahan, lalu ditarik. Nah, ini akan muncul garis. Garisnya ini usahakan berada di luar logo. Kelebihan nggak apa-apa, yang penting di luar. Ini. Lalu hubungkan ke yang awal. Setelah itu baru dilepas. Nih, saya ulangi. Pakai patch tool. Klik. Lalu arahkan di area logo, di luarnya saja. Klik kiri tahan, putar. Nah, akan muncul garis. Ini diseleksi di area logonya. Jangan lupa dihubungkan ke titik yang awal. Jadi nggak harus pas di titiknya, agak kelebihan nggak apa-apa. Nanti akan otomatis. Setelah itu baru dilepas. Nah, tandanya berhasil seleksi itu akan ada yang awalnya tadi garis akan berubah jadi ini gerak-gerak, kedip-kedip seperti ini. Ada hitam putih yang bergerak-gerak. Gitu. Oke, sebelumnya ini, misal mau saya edit ini kan nggak bisa, ada peringatannya. Jadi di dalam layer, tadi kelupaan, di dalam layer ini ada beberapa tipe gambar. Contoh, yang layer 1 punya saya, bisa diperhatikan dulu. Yang di layer 1 ini, tadi kan ada yang paling kiri mata, terus kanannya ada preview dari gambarnya. Nah, di layer 1 punya saya, ini kan bersih ya. Di area previewnya ini cuma ada kotaan, terus ada gambar yang di dalamnya. Sementara yang layer Garuda, di pojok kiri kecil ini, ada kayak logo, apa ini, file baru. Intinya ada tambahan logo lah di pojok, seperti ini.
Terus di bagian yang layer paling atas juga sama. Di pojok ada tambahan logo seperti ini. Nah, bedanya apa? Kok yang satunya kosong dan 2 layer di atasnya ada logonya? Logo ini menandakan kalau gambar tersebut masih tipe smart object. Kalau nggak ada logonya berarti itu gambar biasa. Tapi kalau masih ada logo kecil di pojok bawah ini, berarti gambar tersebut masih tipe smart object. Terus fungsi smart object itu apa? Jadi kalau di Photoshop Minggu, misal jenengan masukkan gambar yang ukurannya 1000 pixel. Berarti kan gambar tersebut sudah termasuk bagus ya. 1000 pixel itu biasanya nggak kelihatan titik-titiknya kalau di zoom. Blurnya itu akan kurang kalau 1000 pixel, sudah termasuk gambar yang bagus. Terus kalau gambar tersebut masih tipe smart object, misal saya perkecil ini, lalu dicentang. Kalau setelah memperkecil membesarkan dicentang dulu. Setelah diperkecil dicentang, lalu dibesarkan lagi gini. Ukuran pixelnya nanti akan tetap. Jadi akan tetap 1000 pixel. Meskipun itu diperkecil tadi tetap 1000 pixel dan diperbesar lagi akan tetap 1000 pixel. Itu fungsi smart object. Terus kalau gambar yang biasa nggak smart object, biasanya kalau ukurannya terlalu kecil, misal saya perkecil ini gambarnya, klik centang, yang awalnya tadi pas gambarnya besar itu 1000 pixel contoh, misalkan 1000 pixel gitu. Terus saya perkecil, dicentang. Nah, ini akan kelihatan kan titik-titiknya kalau di zoom. Kelihatan pecah-pecah. Terus saya perbesar lagi ke ukuran yang semula. Nah, saya zoom lagi. Nah, ini akan lebih parah gitu. Jadi kalau gambar tersebut nggak ada smart objectnya, nggak ada logonya seperti ini. Kalau misal diperkecil, lalu diperbesar ke ukuran semula, jumlah pixel dalam foto tersebut akan berkurang dan hasilnya akan pecah seperti ini. Fotonya jadi nggak halus lagi. Itu fungsi smart object. Lalu kekurangannya smart object, kalau misal mau ngedit di foto yang nggak ada smart objectnya, contoh yang ini, misal saya hilangkan untuk logo Tokopedia-nya, pakai patch tool, diseleksi seperti tadi caranya. Ini. Terus tinggal digeser. Nah, ini akan bisa. Nah, otomatis akan hilang. Tuh. Logonya, logo Tokopedia-nya akan hilang. Tapi kalau objek tersebut masih tipe smart object, contoh yang gambar ini. Nah, gambar HP tadi kan masih smart object. Saya pakai patch tool, seleksi, digeser, akan ada logo di blok, lingkaran yang disilang. Ini berarti nggak bisa diedit, soalnya masih tipe smart object. Terus caranya biar bisa diedit gimana? Harus di-rasterize dulu. Cara meresterize, diseleksi layer mana yang mau diedit tadi, misalkan layer HP, nih, namanya yang 5E, 59, dan seterusnya ini. Atau misalnya biar nggak bingung bisa dirubah dulu namanya, klik 2 kali di tulisan, ganti ke namanya apa yang mudah diingat, contoh HP. Ini. Layer HP. Jangan lupa ya yang diklik dilihat dulu layer mana, jangan sampai salah. Misal yang pengen diedit layer HP, tapi yang diklik nanti layer Garuda. Nah, itu nggak bisa.
Harus diperhatikan kalau yang diedit layar HP berarti diklik layar HP-nya. Klik. Setelah itu baru diklik kanan. Tapi di area yang kosong, di sebelah kanannya nama layer. Klik kanan. Jangan di area previewnya, jangan di sebelah kiri nama layernya. Ini akan opsinya berbeda, tapi di sebelah kanan nama layer. Klik kanan, dicari yang namanya rasterize layer. Nih, posisinya agak di tengah. Rasterize layer. Kalau sudah, tinggal diklik kiri. Nah, otomatis bisa dilihat di layer yang sudah di rasterize tadi akan hilang kan? Di pojok kiri bawah. Nih, logonya akan hilang, beda dengan Garuda tadi. Otomatis hilang itu kalau sudah di rasterize. Jadi yang awalnya masih tipe smart object, kalau sudah di rasterize itu akan jadi gambar biasa. Seperti itu. Oke, setelah di rasterize biar bisa diedit lagi, tadi kan harus di rasterize. Setelah itu bisa dipakai patch tool-nya, diseleksi di sekitar logo Apple-nya. Klik kiri tahan, lalu arahkan memutar seperti ini. Setelah diseleksi mutar, silahkan dicoba dulu, diseleksi. Setelah diseleksi seperti ini, arahkan kursor ke area dalam seleksinya. Jadi jangan di luar, tapi di dalam area seleksi. Sampai logonya seperti ini. Kalau di luar kan cuma panah ke atas kecil sama logo patch tool-nya. Kalau di dalam area seleksi akan ada tambahan panah ke kanan. Lalu tinggal di drag, klik kiri tahan, tarik ke atas atau ke bawah. Dicari yang warnanya sama. Gini. Nah, dicari yang kira-kira sama. Kalau terlalu ke bawah kan jadinya terlalu cerah seperti ini. Kalau terlalu ke atas terlalu gelap. Jadi usahakan di areanya tadi, di sekitarnya, yang warnanya mirip. Contoh di sini, agak ke bawah bagian kiri. Kalau sudah kira-kira sudah sama untuk warnanya, baru klik kirinya dilepas. Nah, otomatis logonya hilang. Gitu. Itu salah satu keunggulan Photoshop. Kalau di software lain mungkin nggak bisa, di Illustrator juga nggak bisa. Dan ini sangat rapi kalau misal saya zoom. Nah, sama persis warnanya, mulai dari teksturnya, ada hitam putih, kok hitam putih, ada bercak-bercak hitam dikit ini juga sama. Jadi sama persis. Itu patch tool seperti itu. Saya ulangi mungkin. Penggunaan patch tool setelah diseleksi tadi, jangan lupa arahkan kursor ke bagian tengah seleksi, lalu di drag, dicari permukaan yang warnanya sama. Kalau sudah, tinggal dilepas, otomatis akan hilang. Seperti itu. Nonton ya Bu.
Lalu setelah ini, biar tanda garisnya yang hitam putih bergerak ini hilang, bisa dengan cara Ctrl D di keyboard. Ctrl ditahan, lalu klik huruf D. Itu akan hilang. Ctrl D. Itu untuk menghilangkan seleksi. Kontrolnya jangan cuma diklik tapi ditahan. Nah, ini sudah hilang. Kalau menghilangkan manual kan susah. Nyari warna yang sama akan susah. Tapi kalau patch tool itu mudah seperti itu. Terus saya lanjutkan di dalam patch tool. Ini saya undo ya tadi. Saya Ctrl Z sampai muncul lagi logonya. Di dalamnya patch tool bisa diklik kiri tahan, akan muncul opsi lagi. Ada macam-macam. Yang atas itu ada spot healing, ada healing brush. Ini hampir sama. Kalau spot healing, saya pilih yang spot healing yang paling atas. Nah, ini bisa digosok-gosokkan seperti ini. Akan muncul warna hitam gelap, abu-abu gelap, hampir ke hitam. Nah, ini kun jenengan gosokkan sampai menutupi logonya. Kelebihan nggak apa-apa, yang penting logonya tertutupi. Seperti ini contoh. Gini. Kalau kira-kira sudah tertutupi, tinggal klik kirinya dilepas. Nah, otomatis hilang, sama fungsinya. Cuma cara penggunaannya yang berbeda. Saya ulangi. Jadi, kalau pakai spot healing, caranya di blok, klik kiri tahan, lalu gosok-gosok di area logo, sampai tertutupi semua logonya. Lalu klik kirinya dilepas, otomatis akan hilang. Seperti itu. Terus lanjut lagi, satu tool lagi. Bawahnya ada yang namanya healing brush tool, hampir sama namanya. Yang pertama tadi spot healing brush tool, bawahnya healing brush tool. Bedanya cuma nggak ada tulisan spot. Coba dulu klik. Nah, kalau pakai tool yang ini caranya agak berbeda. Jadi bisa dicari dulu untuk cara penggunaannya. Ini mencari contoh permukaan yang sama. Caranya ini kan ada lingkaran. Kalau pakai healing brush tool, logo kursornya jadi lingkaran. Nah, ini jenengan cari kira-kira permukaan yang warnanya mirip. Contoh di sebelah agak atas ini. Lalu ALT diklik. ALT-nya ditahan, nggak cuma diklik, ditahan. Logonya akan berubah seperti ini. Yang awalnya lingkaran, kalau ALT saya tahan, logonya jadi kecil. Seperti ini. Setelah itu, tinggal diklik kiri. Nah, di permukaan yang kira-kira warnanya mirip, ALT tahan, lalu klik kiri. Setelah itu tinggal digosokkan di bagian logo atau bagian objek yang pengen dihilangkan. Seperti tadi. Tinggal digosok-gosok. Nah, sampai hilang semuanya. Otomatis akan tertutupi. Seperti itu. Jadi 3 tool tadi, yang awalnya patch tool, spot healing, terus healing brush, itu fungsinya sama, cuma cara menggunakannya yang berbeda gitu. Terus ada lagi yang content aware move tool dan red eye tool. Ini jarang digunakan, dilewati saja, nggak terlalu dibutuhkan juga. Jadi nanti coba diulang-ulang untuk bagian selection, terus cara menggunakan layer, fungsinya untuk menampilkan foto. Tuh, dicoba digeser atas bawahnya akan bisa. Terus toolnya tadi yang pakai patch tool,
Tuh. Pripun ibu-ibu dugi mriki? Ada yang ditanyakan? Monggo. Oh iya, terus untuk yang tulisan Samsungnya juga sama, bisa buat latihan cara menghilangkannya. Silahkan, monggo yang mau ditanyakan. Pripun? Oh ya, lanjut kalau gitu. Terakhir, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk nge-save caranya sama kayak di Illustrator, biar bisa dilanjutkan untuk besok. Klik file, lalu pilih save. Nah, dicari maunya di save di bagian mana. Misal saya save ke E. Sini. Namanya bisa dirubah di file name niku. Ini. Kalau sudah yang lain-lainnya nggak usah diubah, jadi cuma file name-nya saja. Tinggal diklik save yang paling bawah. Save atau simpan. Klik. Yang sama kayak di Illustrator. Akan muncul jendela baru, tinggal diklik OK. Seperti itu. Betul nggih? Pripun, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin materinya cukup sampai di sini dulu. Nanti monggo dilatih lagi biar ingat, biar hafal cara penggunaan layer. Nonton nggih, Bu? Nggih, Nggih, tak tunggu rekamannya mah. Oh, nggih. Latihan lagi. Nanti diupload. Kalau sudah diupload saya infokan ke grup nanti. Nggih. Nggih, ngoten mawon. Atau kalau mungkin di rekamannya kok masih kurang jelas, bisa tanya ke saya langsung, itu juga bisa. Tuh. Untuk hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.